Nah, kameranya sendiri seru sih, ini seru banget sih. Sekarang nggak kelihatan sih, terlalu ireng. Apa ini? Halo semuanya, selamat datang di channel Les Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini akhirnya gue kebagian juga buat nyobain kamera yang udah lumayan ngetrend gitu ya di Instagram, Reels, dan lain sebagainya di kalangan-kalangan lifestyle, yaitu adalah pembaruan dari Insta360 Go 3S. Jadi ini adalah action cam ultra compactnya Insta360 yang sekarang sebenarnya paling terakhir itu ada Insta360 Go Ultra, tapi dia balik lagi Go 3S-nya. Jadi kita dikasih opsi yang versi agak lamanya tapi dengan pembaruan yang gimmick-gimmick agak unik gitu ya. Tapi gue lebih suka lah karena ini dari harga juga lebih oke. Maksudnya produk-produk yang berkaitan dengan gimmick lifestyle itu kadang punya price tag yang agak nggak masuk akal gitu ya. Mungkin gue akan mention dikit kayak Fujifilm dengan X-Half-nya gitu ya, di harga yang bisa beli XM5-nya dikit lagi. Tapi di sini harganya tuh masih mirip-mirip lah dengan Go 3S yang sebelumnya. Jadi menurut gue masih sangat make sense dan ini bisa jadi produk yang fun juga kalau kalian sudah mempertimbangkan buat beli action cam. Karena bisa jadi kayak semacam gantungan kunci atau hiasan-hiasan retro gitu kan, tapi kalian bisa pakai jadi sebuah action cam juga tetap. Tadi gue udah mention belum ya harganya? Udah ya, pokoknya harganya di sekitar 5 jutaan gitu. Dan dia ada dua pilihan karena memang di seri ini kan dia memorinya internal. Dia punya pilihan 64 GB dan 128. Dua-duanya sih di sekitar 5 jutaan. Paling beda berapa ratus ribu doang gitu ya. Tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Dan ya kita akan unboxing aja di sini. Kalau kalian kepo sama hasil-hasilnya harusnya sangat mirip. Kita pernah bahas yang Go 3 juga. Dan ya kalian cek sendiri aja, hasilnya juga udah cakep-cakep untuk sebuah action cam karena sensor yang dipakai juga udah lumayan besar sebenarnya di sini. Dan ya harusnya mirip gitu. Cuman di versi Go 3S itu ada beberapa pembaruan, kayak dia udah support Apple Find My dan semacamnya. Sama nanti mungkin untuk video panjangnya, jadi kalian tungguin juga untuk video panjangnya bakal dibawa coba nyetrit juga mungkin sama Ska gitu ya. Karena stylenya ya kayak kamera-kamera yang asik buat nyetrit gitu kan, buat anak-anak blok M banget gitu ya. Nah, ini ada apa aja sih? Oh, ini pendan kalungnya kalau kalian pengen tempel di badan buat bikin-bikin POV. Lalu ini adalah Tiny Cam Huge Possibilities. Apa ini ya? Ya kita buka aja ya, kenapa harus bertanya-tanya. Oke, ada strapnya. Ya buat lifestyle gitu kan, buat kalian kalungin. Kayaknya jadi hipster-hipster seru juga. Ada strapnya, lalu di dalam ada kabel charger aja A ke C sepertinya. Iyalah harusnya A ke C, masa A ke mikro, udah nggak zaman. Ya. Dan ya ini ada buku-buku panduan. Nah ini ada apa ini ya? Ini kayak semacam Nah, gue harus kasih lihat dulu ke atas karena gue tidak tahu ini bagian apa. Gue sih mungkin ini housingnya, kalau nggak ditaruh di sininya mungkin jadinya ditaruh di sininya gitu ya, buat ngecas atau buat nempel ke tripod or something. Ya kita tidak tahu, tapi yang dulu sih nggak ada ya kayak. Cuman ya ini kayak stationnya gitu. Agak berat sih. Jangan ini ada baterainya juga. Ada. Masa powerbank ya? Powerbank lumayan. Atau ini memang baterai ekstra aja kali ya? Karena kalau kalian pasang ke sini ada mounting yang sama juga gitu. Jadi kayak nambahin tebal doang. Ya mungkin ini semacam baterai tambahan. Nanti kita kasih info aja. Karena gue literally ini barangnya baru gue unboxing. Gue juga belum nonton review-review orang. Karena gue punya ekspektasi dia akan sama gitu dengan Go 3 yang pernah gue bahas. Karena Go 3S itu update yang lebih ke facelift dan sekarang jadi ada special edition aja. Kita akan buka. Nah, kameranya sendiri seru sih. Ini seru banget sih. Das. Dan kalian tuh dapat optical viewfinder, which is kalian tidak lihat dari sensornya, tapi harusnya dia punya framing yang kurang lebih mirip-mirip sama apa yang dilihat oleh si kamera. Dan ini bener-bener optical tuh. Kalian bisa lihat ya. Dia kayak tembus-tembus gitu. Atau dari sini biar lebih gampang nih. Nah, tuh ada gambarnya di situ. Ini agak terbalik sih kayaknya, gue jadi agak pusing. Sekarang nggak kelihatan sih, terlalu ireng. Tapi ya kayak gini seru tuh, kalian bisa. Ini seru sih. Damn. Seru Kak buat nanti lu hunting-hunting. Dan gue sih nggak ngira optical viewfindernya segede ini sih. Jadi dia stand out gitu dari bodinya tuh. Dikasih lebih ke belakang. Karena ini lumayan gede. Dilihatnya tuh seru gitu. Dan buat kalian bikin video pun ini kayak lumayan asik gitu. Kalian ngatur framing,
cekrek gitu. Tapi itu penggunanya foto jadi dengan. Iya, bisa buat foto-foto. Jadinya ya buat seru-seruan. Cuman dia tetap berfungsi kayak action cam juga. Ya S Pro aja kan gimmicknya udah kayak Insta kan kemarin dengan printernya yang Ska juga udah bikin videonya gitu ya. Dan sekarang tuh, jadi buat mengabadikan foto-foto juga gitu. Dan gua rasa sih fotonya kalau gua lihat yang orang-orang pakai lumayan proper ya gitu. Gua bisa jamin akan lebih proper juga dari X-Half gitu ya. Karena sensornya harusnya ya lebih bagus ini gitu. Dan ya di luar dari itu kalian pengen jadi action cam, kalian pasang di sini buat jadi POV atau di topi, atau kalian tinggal tempel-tempel karena dia udah magnet juga. Coba kita keluarin. Gimana ngeluarinnya? Oh udah gitu doang. Tuh. Bisa naruh di atas ini karena ada besi gitu ya. Jadi ya sebagai sebuah action cam berfungsi dengan normal. Oh, gue jadi paham kenapa. Di sini nggak ada kontaknya Ska. Jadi ngecasnya di sini mungkin. Docking stationnya. Tapi ini kok kayak bisa dibuka ya? Masalahnya gue nggak pernah nonton. Takut jadi. Atau ini sebenarnya bisa pasang di sini ya? Taruh. Must attach viewfinder cover to use selfie mirror. Apa ini? Oh ini bisa. Wih, bisa ditutup. Oke. Ini bisa ditutup. Lalu, bagaimana dengan barang ini? Gue sih merasa kayak bakal rusak nih. Bajingan. Udah lah, itu aja Ska ya. Ntar tunggu Ska yang iniin aja. Nah ya tapi kurang lebih penggunaannya seperti ini. Ini seru sih dan optiknya juga di sebelah lumayan deket gitu ya sama kameranya, jadi harusnya framingnya mirip-mirip. Cuma ya nggak tahu dia ngatur optiknya sepresisi apa. Jadi sedikit masuk dari masa depan. Ini ternyata kalau ditutup, jadi optiknya itu tuh jadi kayak kaca gitu. Jadi kayak selfie mirror untuk kita melihat diri kita sendiri kalau lagi ngevlog. Gila, jadi multifungsi banget ya. Walaupun agak gimmicky tapi ya gue penasaran sih buat real prakteknya nanti. Sama. Gue lupa video ini belum ada sponsornya. Gini aja, kalian kalau mau belajar fotografi videografi, kalian cek aja bosandikelas.id gitu ya, atau gue kasih linknya di situ, kalian tinggal klik. Kebetulan lagi ada kelas baru juga, kemarin ada kelas produk fotografi by Christo Chandra. Itu kelasnya seru banget, silahkan kalian cek dulu aja. Karena ketika ada kelas baru tuh harganya sebulan pertama itu bakal paling murah. Setelah itu harganya bakal dinaikin dan ya menurut gue ini kesempatan emas gitu. Langsung aja kalian main ke bosandikelas.id. Gimmick yang seru dan bukan dengan price tag yang terlalu mahal gitu ya. Price tag-nya masih sangat make sense, berfungsi sebagai action cam yang oke juga karena jajaran Insta360 Go itu gue dari dulu demen banget. Gue punya dari yang Go 2 kalau nggak salah. Pokoknya gue punya hampir beberapa versi gitu ya dan so far bener-bener memuaskan. Dan ini salah satu yang bisa jadi rekomendasi juga buat kalian karena harganya cuma 5 jutaan. Kalian langsung cek aja tag produknya di deskripsi, siapa tahu ya masih kedapetan. Karena ini biasanya barang-barang yang bakal kegoreng juga sih kalau udah lifestyle gini ya. Tapi ya, oke. Itu aja guys, sedikit video unboxingnya. Semoga bisa memberi gambaran buat teman-teman semua. Silahkan ditunggu reviewnya karena nanti Ska akan coba untuk bawa hunting juga pakai kamera ini. Gua rasa bakal seru, gua rasa bisa jadi video yang menarik. Oke, itu aja. Semoga bisa jadi gambaran. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska dan jangan lupa untuk berkarya.